Halal bihalal sudah menjadi tradisi di masyarakat saat Idul Fitri. Namun pertemuan pasca Lebaran itu menjadi berbeda saat elit politik yang saling bertemu. Para kandidat Capres 2024 versi sejumlah lembaga survei memanfaatkan momen Lebaran untuk silaturahmi. Sowan dilakukan antar elit dengan masyarakat dan juga dengan para tokoh agama. Pada Idul Fitri tahun ini, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Tampak Siring. Didampingi Iriana, Jokowi menerima Erick Thohir dan istri Elizabeth Chandra. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga halal bihalal dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama putranya Didit Hedi Prasetyo di Istana Gedung Agung, Yogyakarta. Halal bihalal yang diterima Jokowi secara khusus kepada Prabowo dan Erick dinilai sebagai simbol politik. Dari banyak nama, hanya 2 menteri yang bersilaturahmi dengan Presiden. Namun tak hanya Prabowo dan Erick yang memanfaatkan momentum halal bihalal. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan juga bersafari. Anies bahkan dinilai mendapatkan momentum saat Hari Raya. Salat Id yang digelar Pemprov DKI menjadi ruang silaturahmi Anies dan ribuan warga yang dilanjutkan dengan lawatan ke luar daerah. Dan disambut hangat salah satunya oleh warga Tulang Bawang Barat, Tubaba. Pada momentum Lebaran, pertemuan juga terjadi antara AHY dan Erlangga Hartarto. Pertemuan 2 ketua umum partai ini banyak dimaknai sebagai komunikasi awal. Bahkan cairnya komunikasi antar tokoh ini membuka peluang untuk capres-cawapres lebih dari 2 pasangan. Silaturahmi adalah langkah baik dalam mempererat persatuan. Tak ada bicara politik, semua cair dalam kehangatan. Walau mungkin silaturahmi kali ini tidak lepas dari langkah menuju 2024. Selamat malam pemirsa, memanfaatkan momentum Lebaran, sejumlah elit politik melakukan silaturahmi yang dinilai sebagai upaya untuk menggalang dukungan dan mencari teman koalisi Pilpres 2024. Pertemuan para tokoh ini pun mendapatkan sorotan tajam dari publik. Benarkah ini bukan halal bihalal biasa, namun sebagai langkah awal menuju pemilu 2024? Saya Aryo Ardi, Anda sedang menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, serangkaian kegiatan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada libur Lebaran pekan lalu, mulai dari menerima silaturahmi hingga berlibur bersama keluarga. Dan di pekan ini Presiden akan melakukan serangkaian agenda kunjungan kerja dan sudah tiba di Washington DC, Amerika Serikat. Bersama pemimpin ASEAN lainnya, Presiden Joko Widodo akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT khusus ASEAN Amerika. Indonesia berharap KTT khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang dapat berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Dengan pertemuan ini, ASEAN siap bersinergi dengan seluruh negara mitra ASEAN, termasuk Amerika Serikat dalam mengembangkan kerjasama konkret yang inklusif dan saling menguntungkan. Presiden Joko Widodo dan delegasi direncanakan akan kembali ke Jakarta pada tanggal 13 Mei. Rombongan dijadwalkan tiba di tanah air pada hari Minggu 15 Mei 2022 mendatang. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berkunjung ke 3 negara di Eropa selama 8 hari. Anies akan melakukan sejumlah pertemuan di Inggris, Jerman, dan Prancis. Dalam kunjungannya di 3 negara Eropa, Anies memiliki 3 agenda. Pertama, menindaklanjuti kerjasama di bidang transportasi, termasuk pembiayaan pembangunan MRT. Kemudian memenuhi undangan dari komunitas sehubungan dengan mobilitas dan transportasi, serta memenuhi undangan dari negara kerjasama Sister City. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini bertakziah ke kediaman mantan Danjen Kopassus Jenderal Purnawirawan Wijoyo Suyono. Momen takziah ini dibagikan akun @kemenhan_ri melalui unggahan foto di Instagram. Prabowo dalam unggahan foto dari akun @kemenhan_ri
mengenakan kemeja putih dan celana hitam saat bertakziah ke kediaman almarhum Wijoyo. Sebelumnya, Prabowo diketahui sempat menjenguk almarhum saat menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto. Pemirsa, Anda masih ingat pada hari pertama Idul Fitri, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sengaja terbang ke Yogyakarta untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Usai bertemu Presiden, Prabowo pun langsung bertolak kembali ke Jakarta untuk menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Teku Umar. Dan masih dalam suasana Lebaran, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memilih untuk mendatangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Meskipun dibalut dengan istilah silaturahmi, kuat dugaan pertemuan antara elit partai itu juga menyiratkan pesan-pesan politik. Saya ke tamuan Pak Prabowo dan Mas Didit dalam rangka silaturahmi di hari yang fitri ini, di hari raya Idul Fitri ini, dan tadi kami banyak berbincang-bincang, tetapi hal-hal yang ringan-ringan, bukan baik politik enggak, ekonomi juga enggak, hal yang ringan-ringan semuanya yang kita bicarakan. Saya rasa yang paling penting sudah saling silaturahmi dan juga saling bermaaf-maafan. Yang paling penting itu. Terima kasih. Mendapat kehormatan besar saya diterima beliau pada hari Idul Fitri. Memang sudah tradisi kami ya, hari pertama kita silaturahmi kepada pemimpin kita, kepada presiden kita, dan saya mendapat kehormatan diterima pagi hari ini. Juga tadi Ibu Riana, kemudian Mas Kaisang menerima kami, dan saya dan Mas Didit. Kemudian kita ya berbincang-bincang secara ringan. Kita sama-sama cocok tinggal di Bogor. Komunikasi kita sih sangat lancar. Kita WA-WA-an aja terjawab sudah. Jadi tidak ada hambatan. Ada peluang berarti Pak ya? Kalau peluang selalu ada. Selalu ada. Kan berpengalaman juga. Partai Golkar mendukung ayahnya beliau. Jadi sudah ada track record. Seperti yang beliau sampaikan tadi, kami ingin terus membangun silaturahim, tentu bukan hanya di situasi Lebaran, tetapi setiap saat komunikasi kami berjalan dengan sangat baik. Pemirsa, safari politik, benarkah yang dilakukan sejumlah elit tidak hanya sekedar silaturahmi biasa, namun membawa pesan-pesan tertentu dalam rangka suksesi niat maju di Pilpres 2024 mendatang? Dan sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, Mas Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, dan juga Abi Rekso, Sekjen MPN Pusat Kedaulatan Rakyat. Selamat malam Bapak-Bapak, Bang Dhanil, Mas Burhan, dan Mas Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu kita. Saya ke Bang Dhanil dulu. Bang Dhanil, apa sih pesan ataupun kesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo ketika pertama kali sholat Id di Hambalang, lalu terbang ke Jogja bertemu dengan Presiden, lalu setelah itu pulang ke Jakarta bertemu dengan Ibu Mega di Teku Umar. Apa pesan dan kesan yang ingin ditampilkan Pak Prabowo kepada rakyat? Bang Dhanil, silakan. Pesan dan kesan utamanya tentu adalah silaturahim. Tapi karena kemudian yang melakukan adalah tokoh politik, dalam hal ini Pak Prabowo, kemudian setiap laku, setiap ucapan Pak Prabowo atau tokoh politik yang lain kan pasti dari teks. Kemudian teks itu memunculkan tafsir. Tafsirnya tentu tafsir politik. Nanti tafsirnya yang paling tepat untuk memberikan tafsir lebih panjang dan lebar itu ya Mas Burhan. Tapi yang jelas
Pak Prabowo tentu pesan utamanya ingin menyampaikan ini mau Lebaran, kita sudah 2 kali Lebaran, tidak mendapatkan momentum untuk bisa bertemu secara langsung karena COVID-19, dan ini dimanfaatkan Pak Prabowo untuk kemudian bersilaturahim secara kultural yang biasa kita lakukan di momentum-momentum Idul Fitri, dan tentu kesempatan pertama beliau manfaatkan untuk langsung bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, kemudian dilanjutkan bertemu dengan Presiden kelima Ibu Megawati, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa tokoh. Yang paling penting pesan utamanya adalah Pak Prabowo ingin memanfaatkan Idul Fitri ini untuk merajut silaturahim lebih erat dengan semua pihak, yang selama ini 2 tahun ini kita tidak banyak bisa bertemu secara langsung. Baik, bertemu dengan presiden saat ini, Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo, ketemu dengan Presiden ke-5, Ibu Mega, kenapa tidak ketemu dengan Presiden ke-6, Pak SBY, Bang Daniel? Bisa ya, jadi saya sebutkan tadi kan, tafsirnya selalu muncul. Tapi itu pertanyaan dari masyarakat, kenapa Pak SBY seakan-akan dilewati oleh Pak Prabowo? Silakan Bang Daniel. Masalah waktu, jadi Pak Prabowo tentu ingin bertemu dengan semuanya, bersilaturahim, apalagi Pak SBY sebagai Presiden ke-6 kita. Jadi semua pihak tentu ingin ditemui Pak Prabowo, kan ini terkait dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, baik itu yang dimiliki oleh Pak SBY atau tokoh-tokoh yang lain, termasuk juga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Yang jelas Pak Prabowo ingin memaksimalkan untuk bersilaturahim karena momentumnya Idul Fitri, tentu secara kultural kita harus merawat momentum silaturahim di tengah Idul Fitri ini. Jangan lupa dulu juga Bung Karno melakukan silaturahim untuk merawat keguyuban politik dan keguyuban kebangsaan itu melalui momentum-momentum Idul Fitri. Dan jangan lupa kata-kata halal bihalal juga punya dimensi politik untuk mengguyupkan suasana politik kita, suasana kebangsaan kita. Jadi semua momentum kultural seperti ini pasti memunculkan tafsir yang politis dan sebagainya. Tapi tidak bisa menafikan itu mafhum karena ini dilakukan oleh tokoh politik seperti Pak Prabowo. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah tafsir yang dimaknai dari kunjungan ataupun safari politik Pak Prabowo ketika Lebaran minggu lalu bisa disederhanakan seperti yang dikatakan Bang Daniel tadi? Mas Burhan, silakan. Ya, tentu pertemuan 2 tokoh politik papan atas seperti Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak Prabowo, meskipun dibungkus dalam konteks silaturahmi Lebaran, itu tidak bisa dipisahkan dari makna politik. Karena ketiganya adalah tokoh politik. Jadi kalau tokoh politik, apapun bisa dimaknai secara politik. Tidur pun bisa dimaknai secara politik. Jadi itu yang pertama ya. Tetapi kita bisa memunculkan pertanyaan kritis. Pertama, tentu banyak sekali pihak, termasuk tokoh-tokoh politik, papan atas lainnya yang pengen silaturahmi dengan Presiden Jokowi atau Presiden Megawati. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa hanya sedikit tokoh yang bisa diterima oleh Pak Jokowi atau Ibu Mega? Ya, betul. Kan banyak yang pengen ketemu, termasuk menteri. Tapi pertanyaannya, yang ketemu dengan Pak Jokowi, setidaknya sepengetahuan publik, itu Pak Prabowo dan Pak Erik. Yang lain kita nggak tahu. Termasuk yang ketemu Ibu Mega, yang diterima, setahu saya ya Pak Prabowo. Nah itu bisa memunculkan tafsir lainnya, bahwa Pak Jokowi dan Ibu Mega itu setidaknya sudah memberikan blessing kepada Pak Prabowo untuk 2024. Itu kan bisa memunculkan tafsir semacam itu. Betul. Karena ada banyak tokoh termasuk mereka yang digadang-gadang sebagai calon presiden 2024, tetapi yang diterima hanya Pak Prabowo dan Pak Erik oleh Pak Jokowi, sementara Ibu Mega sejauh ini hanya Pak Prabowo. Dan yang menerima bukan hanya Ibu Mega, setahu saya Mbak Puan juga ikut menerima ya, setahu saya. Ya.
di acara silaturahmi itu. Jadi ini tentu ada hal lain, Mas Aryo. Apakah blessing itu positif secara elektoral atau tidak? Nanti kita bahas ya Mas Burhan ya. Kalau kita lihat basis Pak Prabowo di 2 pilpres terakhir ketika melawan Pak Jokowi, itu basis yang secara preferensi politik itu punya pandangan kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, blessing itu punya efek positif atau tidak secara elektoral buat Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi tidak bisa maju lagi 2024. Ya. Nah, Nanti kita akan elaborasi lagi Mas Burhan di pertanyaan berikutnya. Saya ke Mas Abi dulu. Mas Abi, tadi Mas Burhan juga sudah menyinggung, hanya ada 2 menteri sepengetahuan publik atau yang terlihat di mata publik yang bertemu dengan Presiden. Pak Prabowo di Jogja, sedangkan Pak Erik bertemu di Istana Tampak Siring di Bali. Dari sisi Pak Erik sendiri ataupun dari sisi relawan Pak Erik yang yang Mas Abi juga aktif di situ, apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh kubunya Pak Erik kepada masyarakat? Ya, terima kasih Mas Abi. Jadi poin pentingnya tadi saya setuju dengan apa yang diucapkan di awal oleh Mas Dhanil, bahwa memang momentum halal bihalal, momentum Idul Fitri ini setelah 2 tahun tertunda, ini menjadi sebuah evaluasi sekaligus rekonsiliasi kebangsaan kita. Jadi pertama-tama saya rasa kita harus letakkan semua pertemuan-pertemuan ini dalam upaya rekonsiliasi kebangsaan kita. Karena kita tahu juga di balik itu semua juga masih ada kelompok-kelompok, kekuatan-kekuatan politik yang juga masih memiliki residu dari elektoral sebelumnya. Dan para tokoh ini memberikan contoh, saya rasa ya, memberikan contoh agar kita mulai kembali guyup, mulai kembali menjadi satu bangsa, kendati pun nanti dalam 2024 itu ada satu pertarungan. Nah tadi ada pertanyaan menarik terkait dengan Pak Erick Thohir. Saya rasa itu kembali lagi, memang itu tafsir kita berikan kepada publik dan para ahli ya. Kalau bagi kami, keterterimaan Pak Erik oleh Presiden tentu memang secara kasat mata dilihat sebagai sebuah kedekatan yang sangat intim. Artinya barangkali ada intensitas komunikasi dan hal-hal yang memang juga dipersiapkan sebelum Presiden menuju ke Amerika. Kalau nggak salah Pak Presiden itu sudah di Amerika harinya. Tentu ada berkaitan dengan program-program kenegaraan, tapi di sisi lain ketika publik membaca ini sebagai sebuah simbol atau restu atau apapun itu yang dilekatkan kepada Pak Erik, tentu itu publik yang menilai. Bagi kami sebagai tim, sebagai orang yang tetap mendorong kinerja Pak Erik di dalam Kementerian BUMN ataupun sebagai figur politik yang juga barangkali akan tanding dalam elektoral 2024, kami fokus pada concern program-program dan gagasan-gagasan yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kebutuhan rakyat. Itu yang menjadi concern dari kerja teman-teman para kelompok-kelompok relawan Pak Erik. Ya, Mas Abi, relawan kan begitu keras mendorong Pak Erik, sementara Pak Erik juga sudah tanda kutip kampanye di mana-mana, muncul di mana-mana, bahkan di ATM pun juga muncul. Nah, pertanyaannya dari publik adalah, kapan sebenarnya Pak Erik akan mendeklarasikan, ya saya siap untuk maju di 2024? Ya. Kalau pertanyaan itu kan sangat individual dan prinsipil ya, hanya Pak Erik yang akan bisa menjawab tentunya. Bagi kami hanya bekerja karena bukan karena Pak Erik mau jadi sesuatu. Kami melihat bahwa Pak Erik muncul sebagai sebuah figur alternatif, muncul sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada dalam arena politik, kemudian tiba-tiba muncul dan memberikan efek positif dalam kebangsaan kita. Jadi BUMN per 2022 itu mendapatkan laba 61 triliun, hampir dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum Pak Erik menjabat gitu ya. Baik. Nah ini salah satu indikator yang perlu kita lihat bahwa ketika kalibrasi kepemimpinannya bisa dieskalasi, barangkali kesuksesan ini juga bisa dikalibrasi. Gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, seperti apa dampak dari safari politik masing-masing tokoh politik tersebut dengan perolehan elektabilitas mereka. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.